والذاكرين وسيد الشاكرين وإمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه إلى يوم الدين أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون أنهم بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمئنون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الآية صدق الله العظيم والله أعلم bintina binti uminya jeung Mbak Abah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, juga nikmat-nikmat yang kita rasakan setiap saat dengan ukuran detak jantung dan helaan nafas kita, maka pasti kita meyakini akan senantiasa ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sampai saat ini. Termasuk di antaranya nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus salah satunya adalah senantiasa melangkahkan hati kita untuk hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan langkah kita ini adalah isyarat dari Allah, adalah langkah-langkah hati kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah majelis taklim, kajian kita tadzkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jalan ketaatan. Mudah-mudahan akhir hayat hidup kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di awal salam dari uminya tidak bisa hadir di pagi hari ini karena beliau hari ini ada tugas menghadiri pelepasan santri tahfidz Quran MKL di Sentul. Jadi tidak bisa hadir, walaupun alhamdulillah masih bisa menyempatkan memberikan kita sedikit hari ini konsumsi betul. Kita syukur sebagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Kita khususkan surat Al-Fatihah ini, maka jamaah diniatkan dalam hati masing-masing untuk keluarga dan kerabat kita yang sudah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangkaian perjalanan syafaat. Mudah-mudahan akhir kubur kita semuanya ada dalam keringanan, dalam dosa-dosa dan kesalahan, dan mendapat pemberat di mizannya di yaumil qiyamah nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan diampuni dosa dan kesalahannya dan ditambahkan amal-amal sholih dan amal-amal kebaikan.
berkahkan ikhtiar dan usaha kita, Allah luaskan rezeki kita semua. Yang keempat, buat putra putri kita, mudah-mudahan Allah jaga iman Islamnya, Allah jaga kesalihannya, Allah mudahkan dalam menuju ketaatan, dan Allah hindarkan dalam berbagai bentuk maksiat. Dan mudah-mudahan kita semuanya jamaah khususnya yang hadir di masjid ini, Allah berikan kekuatan iman Islam dan Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Dengan niat-niat ini kita memohon kepada Allah melalui Quran surat Al-Fatihah, mudah-mudahan menjadi doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma istajib du'ana bi wasfatil Fatihah. Alhamdulillah, ada tambahan sedekah dari apa saya lupa ya, dari PMI. Rp1.000.000. Barakallahu fi jazakallahu khairan dari ini dari siapa? Pilihlah seorang anak sensitif, disikapilah kayak kebelet dan ciki. Rp200.000. Alhamdulillah, barakallah, jazakallah khairan jazakallah. Dari Duri Musa bin Jalhari Asmani binti Astana. Atas nama ibu siapa? Mohon, insyaallah. Berat. Rp500.000. Barakallahu fihi. Jazakallahu khairan jazakallahu khairan. Yang terakhir ini wajah. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Sepertinya tambahan ini akan menambah hari, akan menambah hari ya. Alhamdulillah, panjang lembok, Kamis, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu mungkin. Amin. Mudah-mudahan proposal kita sudah jadi, tinggal tanda tangan Ustaz Mahfud, kemudian tanda tangan Pak Lurah, dan siap masuk ke yang pertama adalah ke Muhammad Rizki yang muridnya Ustaz Mahfud. Mudah-mudahan lulusan 100 juta. Amin ya Allah ya Allah. Sehingga gara-gara dari bangunan ya, namun di sekitar yang rumah sedih. Alhamdulillah sih satu tuh rapi tinggal melek. Alhamdulillah punya Umi
yanti yang berkorbannya luar biasa, tidak dilakukan lagi. Walaupun uang belanjanya tinggal 150.000, seminggu lagi habis. Untung boga no di warung, gorengan no gue supaya begitu. Tadinya arek ngambut atas kada maaf saudara, cekati teh bawa kami kekumi dibayar aja, bawa lain kami dengan dukung kan sedekah bumi, tapi kurang tinggal dengan kondisi mau bedas kurang teh butuh dana sekitar 5 juta untuk keramik 70 meter persegi, untuk pintu sekitar 15 juta, pintu dan kusen lampu pintu doang 15 juta, sarang jendela tina aluminium seperti lantai bawah persis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki orang sayangnya, memberkahi, insyaallah ya jadi saksi orang sayangnya akan menjadi milik orang yang sejati. Dina hadis Rasulullah SAW selalu seperti share di status WA, apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita pakai akan lusuh dan usang, apa yang kita kumpulkan dan kita tinggalkan kalau tidak ada yang disisihkan untuk akhirat akan jadi rebutan, tapi hisabnya di kita. Karena itu harta kita. Ketika kita keburu meninggal, itu harta kita. Diwariskan ke anak-anak kita. Itu. Jadi yang ditanya itu tetap kita. Kecuali yang kita sisihkan dan kita sedekahkan jadi amal jariah, itu milik kita yang sebenarnya nanti akan bertemu di alam barzakh, di padang mahsyar yang sangat panjang perjalanannya. 1000, 2000 sama nilainya, walaupun manfaatnya akan lebih banyak kalau lebih banyak lagi kita sedekah. Kemarin juga alhamdulillah ada tambahan semen yang tadinya materi harus beli semen, alhamdulillah hanya beli semen 2 sak, ada tambahan 10 sak dari hamba Allah, dari Bapak Erik di Cemplang Cibunggulang. Beliau pegawai BMT Baitul Mal Khidmatul Ummah, ngasih semen 10 sak, alhamdulillah. Jauh berapa di Cemplang, tapi kan kontak akhirnya alhamdulillah. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi hamba Allah yang tergerak untuk membantu menyelesaikan pondok pesantren yang itu apa yang sedang kita perjuangkan. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa kita awali taklim kita dengan membaca Asmaul Husna. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir,
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yayasan yang kita buat adalah akta notarisnya itu menunjukkan keabsahan kita untuk berkiprah. Tetapi izin operasionalnya kita harus tetap mengunjungi 3 lembaga. Kami harus mengunjungi ke Departemen Agama, sebelumnya ke KUA dulu, kemudian ke Departemen Agama untuk mendapat izin operasional Pondok Pesantren Yatim Duafa. Setelah itu kalau mau nanti dapat sumbangan sosial buat jamaah, nanti ke depannya kita harus juga mendaftarkannya ke dinas sosial. Kita harus datang ke dinas sosial dengan akta notaris fotokopiannya dan bukti-bukti yang lainnya. Yang ketiga, kita akan datang ke dinas pendidikan untuk mendapat izin operasional bila nanti kita membangun sekolah. Jadi ada 3 lembaga. Tiga-tiganya menurut pengalaman Ustadz Zeni, pimpinan Pondok Pesantren Darun Nasihin Megamendung Rejan Simabdi, itu setiap lembaga ada uang yang harus dikeluarkan. Itulah di kita, ya. Padahal sudah dapat gaji mereka itu pegawai negeri, tapi hayang we tambahan dulu. Lain mana bahan, hayang ditambahan. Mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan. Simabdi terakhir notaris kieu saja ini para saat itu beres pulang ternyata dekat. Kurang sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup pembahasan tentang mizan dengan sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, ada seorang laki-laki yang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Fa
melebihi dosa-dosa dia, ittasallahu minkal fadla, akan dikisos kelebihannya nanti buat nanti di akhirat. Qala, berkata si laki-laki itu, patan harrojul faja'ala yabki wa yabki. Recat kata si laki itu, Allah curi langsung, curi, kaget deh. Faqala Rasulullah SAW, amma taqra, apa kamu tidak membaca kitab Allah Ta'ala Al-Quranul Karim yang Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, surat Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Akan diletakkan mizan yang adil pada hari kiamat nanti, tidak akan didolimi seorang pun dengan apapun. Itu. Kemudian apa? Faqala rajul, wallahi demi Allah ya Rasulullah, ya Rasul, ma ajidu li haula syai'an khairan min mubarakatihim. Kalau begitu tidak ada kebaikan bagiku mempunyai budak kecuali aku harus membebaskan mereka berdua. Ushiduka, aku bersaksi kepadamu ya Rasul, annahum ahwarul qulub, mereka berdua hari ini aku bebaskan menjadi orang yang merdeka. Nah, ini kisah menunjukkan apa? Sekecil apapun urusan kita dengan manusia, dengan sesama, akan jadi hisab dan mizan. Si laki itu gak mau diberatkan oleh budaknya, maka dia bebaskan hamba itu daripada jadi urusan. Makanya ada hadis yang sangat luar biasa tentang Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, bercerita, ketika aku menjadi pelayan Rasul, sediakan minum, mengantar segala macam, tidak pernah sekalipun Rasulullah SAW mengatakan, hai Anas, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Tidak pernah. Boro-boro bentak-bentak, sentak-sentak, tidak pernah Rasul. Menunjukkan apa? Kelembutan beliau Rasulullah SAW terhadap pembantunya. Jadi di orang kadang-kadang kan orang membiarkan anak orang atau pembantu sakahaya. Padahal bisa mengambil cai sorangan, bibi, ada kau cai, bibi, gitu. Ya, sakahaya. Ada hal yang bisa sama sendiri saja. Jangan mengandalkan disuruh khadimat di rumah kita semua. Ini hadis yang menunjukkan luar biasa. Terakhir, innama yuzanu minal amal khawatimuha. Yang ditimbang dalam amal adalah penghujung amalnya. Amal kita yang akan memberatkan mizan kebaikan atau memberatkan mizan keburukan adalah penghujungnya, akhir amal. Makanya kita sedang berdoa, bermudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Kemarin teman saya di sekolah meninggalnya malam Jumat jam 8. Pekerjaannya satpam di Aliyah, satpam. Beriringan dengan saya sakitnya, dengan Pak RW almarhum sakitnya. Ketika saya hari Jumat pagi saya di IGD, Pak RW sakit sebelumnya. Saya dari Selasa sakit, saya nggak masuk. Senin sekolah, udah terasa. Selasa saya maksain sekolah, jam 9 saya kolek di sekolah, diantar ke rumah. Nah dari Selasa, Rabu, Kamis sakit kepala nggak turun-turun, badan panas tinggi. Gitu. Kita cek sampai berapa? 39 Pak. Terus sampai hari Kamis kepala nggak turun-turun. Nah beliau masuk rumah sakit sebelumnya, mendahului saya. Masuk ke rumah sakit KBP, beliau dirawat 4 hari karena punya jantung, keluhan jantung. Ini udah ketiga kalinya beliau dirawat. Kemudian beliau sehat kembali, masuk kerja. Hari Senin terus sama saya, hari Senin sebelum saya sakit bersama. Pak Angga udah sehat, alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji sehat terus Pak Angga. Ya Pak Haji saya mendoakan gitu. Nah,
kedua, Masya Allah, ya. Meninggalnya sedang sholat rakaat kedua sholat isya, sujud di rumah sholat, sujud, nggak bangun, istrinya dilihatin aja, ayah, sedengar suara terawih, gitu, suara ngorok, di ayah langsung berubah, digulung. Insya Allah ya, kita cemburu, iri. Tidak setiap orang apapun gelarnya, mau ustaz, mau kiai, mau syekh, belum tentu meninggalnya dalam amal soleh. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan kalau orang yang meninggal dalam amal soleh hampir bisa dipastikan dia husnul khotimah. Dosanya diampuni, pahalanya ditambahkan karena beliau husnul khotimah. Husnul khotimah itu cirinya adalah meninggal dalam amal soleh, apapun pekerjaannya. Kalau sedang sholat, pasti itu sudah pasti itu amal soleh, husnul khotimah. Walaupun mungkin, apalagi orang yang kita tahu orang baik, ramah, mengayomi anak-anak, mendampingi anak-anak, Masya Allah, luar biasa. Saya merinding kalau pernah nangis di masjid waktu kita tahlilan di masjid sebelum beliau dikuburkan, setelah kita sholatkan jenazahnya. Disolatin dengan orang yang sangat banyak sekali di 2 tempat. Jadi disolatkan di 2 masjid, satu di masjid sekolah, dibawa ke masjid kampung di Bulan, disolatkan juga di masjid Al-Wafa di dekat tetangga Ali. Masya Allah. Itu pekerjaannya sahabat. Jadi kita jangan terjebak juga dengan siapa status kita. Allah tidak memandang itu. Mau ustaz, mau ustazah, orang biasa, yang penting amal khawatimul, amal penghujung. Yang berat apa? Yang berat itu kita tidak tahu amal terakhir apa yang kita lakukan, kan? Nggak tahu kita. Nauzubillah, khawatir sedang maksiat. Kerinjilkan duit pakai bunga. Mana bunga? Mana lebihnya? Tahu ingat ada mulai buka. Alhamdulillah nih. Siap. Mudah-mudahan waliyadzubillah ta'ala. Cuma ini ya Allah Gusti, aku baca buku, mau ke sholat. Dan hayang mau ke sholat, mau ke ngaji, kerja jadi ibu-ibu, tiba-tiba suami cicing ya. Berubah. Hayang nama Allah minta Allahumma tim hayatana bil iman, waqtim hayatana bil islam, waqtim hayatana bil husnil khatimah. Gitu. Dipetak terus tidak sujud kurang, sempatkan kurang ada eta. Allahumma tim hayatana bil husnil khatimah. Lamun urang maot keur bekerja di tempat pekerjaan, satu tanda itu husnul khatimah. Karena bekerja itu satu hal yang wajib dilakukan, kewajiban kita seorang muslim, menanggung beban nafkah keluarga itu amal soleh. Makanya ada dosa yang tidak terhapus dengan amal soleh, dengan sholat, puasa, zakat, haji sekalipun, tapi terhapusnya dengan lelah, gelisah, khawatir mencari nafkah